Mencari kehendak Tuhan melalui doa. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan ini kita sering dihadapkan pada pilihan-pilihan penting. Ada saat di mana kita harus menentukan arah namun tidak memiliki kepastian. Seringkali manusia mengandalkan kemampuan sendiri, menghitung dengan logika dan berharap semuanya berjalan sesuai rencana. Namun firman Tuhan menunjukkan bahwa arah hidup yang benar ditemukan bukan dari kekuatan manusia saudara, melainkan dari mencari kehendak Tuhan melalui doa. Kisah dalam Kejadian 24 ayat 10-27 mengajarkan bahwa Tuhan setia menuntun orang yang datang kepadanya dalam doa. Mari kita baca Kejadian 24 ayat 10-27. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu, Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyung itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamati-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya, dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Serta berkata, terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini. Nah saudaraku, 3 kebenaran sejati. Yang pertama, mencari kehendak Tuhan dimulai dengan doa di ayat 10-12. Hamba Abraham tidak mengandalkan pengalaman atau logikanya sendiri saudara. Ia tahu bahwa tugas ini terlalu penting untuk dijalaninya tanpa Tuhan. Karena itu langkah pertamanya ialah berdoa. Hal ini menunjukkan bahwa doa adalah awal dari mencari kehendak Tuhan. Di Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ketika kita berdoa,
kita mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Nah, saudaraku, langkah yang dimulai dengan doa akan diarahkan oleh Tuhan. Yang kedua, mencari kehendak Tuhan dilakukan dengan doa yang jelas di ayat 12-14. Hamba Abraham berdoa dengan sangat spesifik. Ia tidak berdoa secara umum saja, tetapi meminta tanda yang begitu jelas dan terarah. Hal ini menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh ingin mengetahui kehendak Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah menolak doa yang jelas. Justru ia menghargai hati yang sungguh mencarinya. Dalam Filipi 4 ayat 6 berkata, "Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah." Doa yang spesifik menunjukkan hati yang sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan menyatakan kehendak-Nya kepada orang yang berdoa di ayat 15-27. Jawaban Tuhan datang dengan begitu cepat dan tepat. Ribka melakukan persis seperti yang didoakan. Namun hamba Abraham tidak terburu-buru, saudara. Ia memperhatikan dengan seksama untuk memastikan bahwa itu benar-benar dari Tuhan. Saat ia yakin, ia langsung menyembah kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya menjawab doa, tetapi juga menyatakan kehendak-Nya secara nyata. Itulah yang kita baca di Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan. Jadi saudara, Tuhan menunjukkan jalannya kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya dalam doa. Nah, saudaraku, di dalam Yesus Kristus kita memiliki akses yang langsung kepada Allah. Melalui Yesus, kita dapat datang dengan penuh keberanian untuk mencari kehendak Tuhan. Ibrani 4 ayat 16 berkata, "Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia." Yesus adalah jalan yang membawa kita pada relasi yang tepat dengan Bapa. Mencari kehendak Tuhan bukan sesuatu yang sulit jika kita mau datang kepadanya. Tuhan rindu menuntun setiap langkah hidup kita. Karena itu mulailah dengan doa, berdoa dengan sangat spesifik, dan percayalah bahwa Tuhan akan menjawab saudara. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar aku untuk selalu mencari kehendak-Mu melalui doa, dan pimpin setiap langkahku, dan beri aku hati yang peka untuk taat dan melihat kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Nah saudara, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Kiranya damai sejahtera-Nya menyertai setiap langkah hidup saudara, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, konseling, atau percakapan rohani, silakan hubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.